Umur saya 26 tahun. Saya sudah 2 tahun lulus kuliah dan bekerja sebagai seorang tenaga honorer di sebuah sekolah swasta. Saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat. Dan kali ini saya juga mengikuti pelatihan di sebuah hotel di kotaku. Saya berangkat pagi tadi dari rumah dan sampai di hotel sekitaran jam 1 siang. Jarak antara desa tempat aku tinggal dengan kota memang harus ditempuh dengan setengah hari perjalanan. Saat saya datang, sudah banyak peserta yang datang dari berbagai daerah. Saya langsung menuju kamar yang telah disediakan oleh panitia. Berdasarkan keterangan dari resepsionis tadi, teman satu kamar saya tidak bisa datang, jadi selama pelatihan ini saya hanya sendirian di kamar. Pelatihan dibuka jam 4 sore nanti, jadi saya masih punya waktu untuk istirahat sejenak. Pelatihan dilaksanakan selama seminggu, dari pagi sampai malam setiap hari. Ada beberapa orang tutor yang hadir pada saat pelatihan tersebut, tapi mereka semua tidak ada yang menginap, kecuali bagi yang dapat jadwal menjadi tutor pada malam hari. Pelatihan pada malam hari selesai setiap jam 10 malam. Pada malam keempat pelatihan, tuturnya seorang laki-laki yang menurut saya manis banget. Wajahnya sih biasa aja, namun ada lesung pipi tipis yang membuatnya enak dilihat, apalagi ketika dia tersenyum. Namanya Pak Hafiz. Badannya juga bagus. Saya suka lihat pria seperti itu. Pria idaman saya banget. Pelatihan malam itu selesai pas jam 10 malam. Saya melihat Pak Hafiz keluar dari ruang aula dengan santai, ngobrol dengan beberapa orang peserta lainnya. Tanpa sengaja, mata kami bertatapan. Dia tersenyum. Saya sedikit grogi, tapi berusaha membalas senyumnya. Sebagian peserta sudah banyak masuk ke kamarnya masing-masing. Mungkin karena mereka sudah capek mengikuti pelatihan seharian. Tiba-tiba, Pak Hafiz memanggil saya dari kejauhan. "Hei, kamu Abe kan?" tanyanya kemudian setelah dia berdiri di sampingku. "Iya Pak," jawabku sedikit bingung. "Dari mana Pak Hafiz tahu nama saya?" "Jadi gini," ucap Pak Hafiz lagi. "Tadi teman-teman bilang kalau kamu sendirian aja di kamar itu." Lanjutnya. "Iya Pak," jawabku lagi. "Teman sekamar saya nggak jadi datang, katanya istrinya melahirkan." Lanjutku menjelaskan. "Oh, jadi saya bisa numpang nginap malam ini di kamar kamu kan? Soalnya mau pulang udah larut gini," katanya. "Bisa Pak," jawabku cepat. "Oke, yuk kita langsung ke kamar aja," ajaknya. "Yuk Pak," balasku sambil mulai melangkah menuju kamar kami yang berada di lantai 3 hotel tersebut. Pak Hafiz mengikuti saya berjalan di samping. Sesampainya di kamar, Pak Hafiz langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Ranjang itu cukup luas untuk 2 orang. Saya menaruh berkas dan laptop saya di meja, kemudian duduk di sisi ranjang. "Abe berasal dari mana?" Pak Hafiz bertanya. "Oh, saya dari desa itu Pak. Nggak terlalu jauh juga dari kota ini," jawabku. Pak Hafiz hanya mengangguk ringan. Sepertinya dia juga tidak tahu desa yang saya maksud tersebut. "Capek ya?" ucap Pak Hafiz tiba-tiba setelah lama kami saling terdiam. "Pak Hafiz, mau saya pijitin?" tanya saya menawarkan diri. "Emangnya Abe bisa mijit?" tanya Pak Hafiz. "Sedikit bisalah Pak," jawabku. "Bakat warisan." Lanjutku mencoba sedikit akrab. "Maksudnya?" Pak Hafiz bertanya lagi.
keningnya mengerut. Iya, ayah saya seorang tukang urut di kampung. Beliau cukup terkenal dalam dunia pijit, jelasku. Oh, Pak Hafiz manggut-manggut sambil membulatkan bibirnya. Ya udah, boleh dicoba, lanjutnya. Pak Hafiz berdiri dan membuka baju juga celananya. Saya melihat tubuh Pak Hafiz yang atletis itu dengan jelas. Dadanya berotot dan perutnya ramping. Lengannya juga bagus, kekar. Benar-benar pria idaman saya. Saya kemudian membuka baju dan celana saya juga. Saya hanya memakai celana pendek. Sebuah celana pendek favorit yang sering saya pakai untuk tidur. Sementara Pak Hafiz hanya memakai boxer. Pak Hafiz tengkurap dan saya mulai mengurut bagian punggungnya. Kulit Pak Hafiz bersih dan terawat. Pijatannya enak, ujar Pak Hafiz di sela-sela pijatanku. Oh ya, makasih Pak, balasku sedikit bangga. Karena saya memang sering ikut dengan ayah saya memijat pelanggan dulu. Saya jadi tahu sedikit banyak tentang teknik memijat yang baik. Saya melanjutkan pijatan saya di badan Pak Hafiz. Dari punggung, saya pindah ke paha dan betisnya, mengurutnya dengan lembut. Kemudian saya meminta Pak Hafiz untuk telentang. Saya mulai mengurut bagian kakinya lagi. Kaki Pak Hafiz dipenuhi bulu-bulu halus yang rapi. Pak Hafiz sudah berapa anaknya? Tanya saya mencoba memecah keheningan. Belum punya, jawab Pak Hafiz. Saya udah hampir 4 tahun menikah, tapi belum punya anak. Lanjutnya lagi. Saya hanya manggut-manggut. Kamu udah nikah? Tanyanya kemudian. Belum Pak, jawab saya jujur. Kenapa? Tanyanya lagi. Kamu kan cakep. Lanjutnya memuji, dan saya tersanjung. Mungkin belum ketemu yang cocok Pak, jawab saya. Umur Pak Hafiz berapa? Lanjut saya bertanya. Tahun ini udah 33 tahun, jawab Pak Hafiz. Saya terus mengurut bagian kaki Pak Hafiz. Kemudian saya melanjutkan mengurut bagian dada Pak Hafiz. Mata kami saling bertatapan dan Pak Hafiz tersenyum lagi. Senyum yang begitu manis. Dada saya berdegup sangat kencang. Namun segera saya pun memalingkan wajah. Saya takut terlalu lama menatap wajah manis Pak Hafiz. Saya takut tidak bisa menahan perasaan saya. Untuk itu, saya pun segera mengakhiri pijatan saya di badan Pak Hafiz. Udah selesai? Tanya Pak Hafiz melihat saya mulai berdiri. Udah Pak, jawab saya ringan. Oh, oke. Makasih ya, ucap Pak Hafiz lagi. Iya Pak, sama-sama, balasku sambil menuju kamar mandi untuk membersihkan tangan saya yang terkena minyak urut. Malam itu, saya lihat Pak Hafiz tertidur pulas. Mungkin beliau capek atau mungkin juga merasa enakan karena habis saya pijat. Saya hanya bisa menatap wajah manis Pak Hafiz yang sedang tertidur dan membayangkan senyum manisnya hingga saya pun tertidur dengan pulas. Beberapa hari setelah kegiatan pelatihan itu usai, tiba-tiba Pak Hafiz menghubungiku lagi. Dia memintaku untuk datang ke sebuah hotel di kota. Terus terang aku merasa cukup kaget kenapa tiba-tiba saja Pak Hafiz ingin bertemu lagi denganku. Dan lebih kagetnya lagi, dia mengajakku bertemu di sebuah hotel. Namun karena aku yang memang dari awal sangat mengagumi sosok Pak Hafiz, aku pun berangkat ke kota untuk menemuinya. Sepanjang perjalanan aku terus bertanya-tanya, ada apa gerangan Pak Hafiz mengajakku ketemuan? Mungkinkah dia ingin aku memijatnya lagi seperti malam itu?
Mungkinkah dia ketagihan dengan pijatanku yang memang enak sih? Atau mungkin ada hal lain? Aku tak tahu, dan aku juga tak berani bertanya ketika ditelepon tadi. Namun yang pasti, hatiku begitu gembira bisa bertemu lagi dengan pria idamanku itu. Sesampai di hotel, aku langsung menuju kamar yang sudah disebutkan Pak Hafiz tadi. "Hai, apa kabar kamu?" tanya Pak Hafiz mengawali pembicaraan kami ketika aku sudah berada di depan kamarnya. Lalu kemudian dia pun mempersilahkan aku masuk. Dengan perasaan tak karuan, aku masuk ke kamar hotel itu. Dadaku berdebar hebat. Bukan saja karena melihat senyum Pak Hafiz yang memang manis itu, tapi juga melihat tubuhnya yang bertelanjang dada. "Baik Pak Hafiz, Bapak sendiri gimana kabarnya?" ucapku saat aku sudah duduk di sisi ranjang. "Baik sih, cuma agak capek," jawab Pak Hafiz sambil terus tersenyum. "Oh," desahku membulatkan bibir. "Jadi ada apa nih? Kok tiba-tiba Pak Hafiz meminta saya untuk datang ke sini?" tanyaku melanjutkan. "Ada dua hal yang menyebabkan saya ingin bertemu kamu malam ini," jawab Pak Hafiz masih dengan senyum khasnya. "Yang pertama, aku pengen dipijat kamu lagi. Pijatan kamu enak," lanjutnya. Aku masih terdiam dengan perasaan sedikit bangga sambil menunggu Pak Hafiz melanjutkan kalimatnya. Aku melihat jam di HP-ku, sudah jam 8 malam. "Yang kedua, saya ingin ngomong sesuatu sama kamu," Pak Hafiz melanjutkan lagi. "Ngomong apa, Pak?" tanyaku spontan. "Tapi sebelumnya, kamu jangan panggil Bapak lah. Usia kita juga nggak terpaut begitu jauh. Panggil abang aja," Pak Hafiz berucap sambil sedikit bergeser mendekat. Kami duduk di sisi ranjang dengan jarak yang cukup dekat. "Oke Pak, Bang Hafiz," balasku ragu. Terus terang, aku merasa cukup canggung karena sudah terbiasa memanggilnya Pak. Tapi Pak Hafiz memang masih muda sih. "Jadi mau pijat saya dulu atau mau dengar cerita saya dulu?" tanya Bang Hafiz kemudian. "Bagaimana kalau sekali jalan? Maksud saya, Bang Hafiz cerita sambil saya pijitin," ucapku menyarankan. "Ide yang bagus, tapi kamu nggak apa-apa kan pijitin saya?" balas Bang Hafiz lagi. "Nggak apa-apa Bang, buat Bang Hafiz apa sih yang nggak?" ucapku dengan nada berkelakar. "Ah, kamu bisa aja," Bang Hafiz berujar sambil mulai tengkurap di ranjang. Aku segera berdiri dan mulai memijat kaki Bang Hafiz. "Bang Hafiz mau cerita apa?" tanyaku ringan sambil terus memijat kaki Bang Hafiz. "Tapi kamu jangan marah ya," balas Bang Hafiz. "Udah, tenang aja Bang, saya nggak bakal bisa marah sama abang," ucapku mulai merasa akrab. Sebenarnya sejak malam kita tidur sekamar saat pelatihan minggu lalu, entah mengapa saya jadi sering mikirin kamu. Kamu orang yang menarik dan juga sangat tampan. Bang Hafiz memulai kalimatnya yang membuatku merasa tak karuan. "Aku suka sama kamu, Beh. Mungkin ini terdengar aneh bagi kamu, tapi saya memang seorang gay. Walau saya udah menikah, tetap saja rasa tertarik saya sama laki-laki selalu datang. Selama ini saya selalu bisa menahan perasaan saya kepada laki-laki yang menarik perhatian saya. Tapi semenjak kenal sama kamu, saya tidak mampu menahannya lagi. Kamu terlalu menarik buat saya." Ucapan Pak Hafiz barusan benar-benar membuatku merasa tersanjung. Ternyata Bang Hafiz juga seorang gay. Dan yang paling membuatku bahagia, ternyata dia juga tertarik padaku. Aku masih terus memijat kaki Bang Hafiz.
tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku bingung mau ngomong apa saat itu. Kamu kok diam, Be? Kamu merasa jijik ya mendengarnya? Tiba-tiba Bang Hafiz berucap lagi. Saat suasana tiba-tiba hening. Enggak kok Bang, justru saya merasa senang mendengarnya. Sebenarnya saya juga seorang gay Bang, dan saya juga sangat menyukai Bang Hafiz. Walau dengan suara terbata, aku pun merasa lega setelah mengungkapkan hal itu. Setidaknya itulah yang aku rasakan terhadap Bang Hafiz. Mendengar kalimat itu, tiba-tiba Bang Hafiz memutar tubuhnya hingga telentang. Ia duduk bersila di depanku. Mata kami saling tatap. Wajah kami hanya berjarak kurang lebih sejengkal. Pak Hafiz tersenyum lagi, senyum yang sangat manis. Aku memang sangat mengagumi senyum manis Bang Hafiz. Senyum itu terlalu manis. Bang Hafiz manis, ucapku tanpa sadar mengungkapkan kekagumanku. Kamu juga tampan, balas Bang Hafiz terdengar lirih. Perlahan wajah kami pun kian mendekat. Aku memejamkan mata, merasakan sensasi keindahan yang luar biasa itu. Jiwaku terasa melayang. Aku merasa seakan terbang di angkasa yang penuh bintang-bintang yang indah. Kebayang dong gimana rasanya dekat dengan pria yang kita inginkan. Indah sekali. Sungguh malam yang teramat indah bagiku. Malam yang tidak akan pernah aku lupakan sepanjang hidupku. Bang Hafiz benar-benar lelaki yang luar biasa. Aku dibuatnya terlena dalam buayan cinta yang indah. Aku pun berusaha membuat Bang Hafiz merasa nyaman bersamaku. Aku berusaha membuat Bang Hafiz terbuai dengan caraku. Hingga kami pun sama-sama melayang dalam buayan mimpi yang sempurna. Sungguh malam yang begitu sempurna bagiku. Cinta kami memang terasa sempurna malam itu, hingga kami pun terlelap dalam tidur yang begitu pulas. Sejak malam itu, aku dan Bang Hafiz jadi sering bertemu. Setidaknya sekali dalam seminggu kami selalu membuat janji bertemu di hotel. Hubungan kami terjalin indah. Bang Hafiz mampu menyempurnakan hidupku. Walau aku tahu dia sudah beristri, namun itu tidak menghalangi kesempurnaan cintaku untuknya. Aku sangat mencintai Bang Hafiz. Dia begitu berarti bagiku. Aku bahagia bisa melewati hari-hari bersamanya. Selain membuat janji bertemu setiap minggunya, kami juga sering saling telepon-teleponan. Kamu mau abang bikinin anak enggak? Kelakar Bang Hafiz suatu malam ketika kami bertemu lagi di hotel seperti biasa. Emang bisa? Tanyaku. Meski aku sudah tahu pasti Bang Hafiz hanya bercanda. Bang Hafiz tertawa ringan kemudian berujar. Seandainya saja bisa, Be. Balas Bang Hafiz lebih terdengar seperti sebuah keluhan. Aku terdiam. Aku tahu Bang Hafiz sangat ingin sekali segera mempunyai keturunan. Setelah sekian tahun dia menikah dengan istrinya, namun istrinya belum juga kunjung hamil. Aku juga kadang sering berandai-andai, ingin bisa memberi keturunan untuk Bang Hafiz. Tapi ya sudahlah, ada takdir yang tak bisa aku lawan, yakni takdirku sebagai laki-laki. Hingga setahun kemudian, Bang Hafiz bercerita kalau istrinya sudah hamil sekarang, sudah 4 bulan. Aku merasakan kebahagiaan Bang Hafiz saat menceritakan hal tersebut. Dan terus terang, sebagai orang yang sangat mencintai Bang Hafiz, tentu saja ada rasa cemburu di hatiku. Namun aku coba mengabaikannya.
Jika hal itu bisa membuat Bang Hafiz bahagia, aku harusnya juga turut bahagia. Semenjak kehamilan istrinya, aku jadi jarang bertemu Bang Hafiz lagi. Dia selalu punya alasan untuk tidak bisa bertemu denganku. Minggu ini aku harus menemani istriku ke rumah sakit. Jadi maaf ya, kita nggak bisa bertemu dulu. Begitu ucap Bang Hafiz di telepon saat suatu ketika aku mengajaknya ketemuan seperti biasa. Dan hal itu terus terjadi dari minggu ke minggu. Ada saja alasannya untuk menolak ajakanku. Awalnya aku coba mengerti. Mungkin saat ini istri Bang Hafiz memang lagi sangat membutuhkannya karena kehamilannya yang kian membesar. Tapi lama-kelamaan aku merasa Bang Hafiz semakin berubah. Dia tak lagi semanis dulu saat ditelepon. Bahkan dia semakin jarang mengangkat teleponku. Hingga kemudian bahkan nomornya sudah tidak aktif lagi. Aku sudah tidak bisa menghubunginya. Aku kecewa dengan Bang Hafiz. Jika memang dia tidak ingin lagi bersamaku, mengapa dia tidak berterus terang saja? Mengapa dia harus menghilang begitu saja? Mengapa dia harus menggantungku seperti ini? Aku ikhlas jika Bang Hafiz memutuskanku karena ingin bersama istrinya. Tapi setidaknya beri aku kepastian. Jangan biarkan aku menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Namun kepada siapa aku harus menyampaikan pesan itu? Aku hanya bisa memendamnya sendiri, tanpa ada siapapun yang tahu. Hubungan indahku dengan Bang Hafiz berakhir begitu saja, tanpa ada penjelasan dan tanpa ada keputusan. Namun bagiku, semuanya sudah cukup jelas. Bang Hafiz tidak lagi ingin berhubungan denganku, dan aku harus belajar untuk bisa melupakannya. Bang Hafiz selama ini mungkin hanya memanfaatkanku untuk mengisi kekosongan hatinya karena belum memiliki keturunan. Dan sekarang dia sudah memiliki keturunan, aku pun dicampakkan begitu saja. Aku kecewa, benar-benar kecewa. Namun segala kenangan indahku bersama Bang Hafiz akan selalu kusimpan di relung hatiku yang terdalam. Kan kujadikan Bang Hafiz sebagai kenangan yang terindah.